Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Ridwan selaku pemateri, yang terhormat kepada Bapak Rahman Ilham selaku pemateri, yang terhormat kepada Bapak Hadi pakai haji ya, Bapak Haji Hadi selaku tim redaksi dari Alnews Banten. Dan tak lupa kepada teman-teman yang telah hadir, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Duduknya saya di sini sebagai moderator yang akan membacakan susunan acara. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung bacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu ada pembukaan, yang kedua ada pembahasan materi, dan pembahasan materi ini akan dibagi dua bagian. Yang ketiga tanya jawab, yang keempat yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita meningkat ke acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat ke acara yang kedua, yaitu pembahasan materi yang insya Allah akan dibawakan oleh Pak Rahman Ilham. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke fokus materi ya, tadi saya menyampaikan terkait Cikaracak Ninggang Batu. Ini serius Pak Ridwan ya. Dimana artinya Cikaracak Ninggang Batu itu menurut bahasa Indonesianya air menetas ke atas batu. Laun-laun jadi legok itu pelan-pelan batu itu akan ya. Jadi intinya itu dalam sebuah proses kita harus pelan-pelan Pak. Iya. Kayak ibaratnya tukang mukul batu tuh bukan kesekian kalinya batu itu dipukul terus pecah ya. Tapi dari hitungan 1 sampai 100 proses dia dihitungnya. Bukan hitungan ke 100 baru batu itu akan pecah. Jadi hitungnya apa tuh? Mungkin langsung aja ya ke perihal materi. Di sini terkait digitalisasi Pak ya. Nah, untuk waktunya sendiri berapa lama? Waktunya berapa? 2 jam. 20 menit, 20 menit. 30 atau 20 menit. Iya, nggak sampai 20 menit lah. 10 menit kurang itu juga Pak kayaknya. Nah, di desain grafis ini bagaimana kita menemukan peluang dan menghadapi tantangan di era digitalisasi. Begitu Pak? Betul. Ya, teman-teman. Saya mengambil di sini desain grafis untuk bagaimana kita membranding personal kita ya, personal branding dengan menggunakan desain grafis. Teman-teman tahu nggak sih personal branding itu apa? Personal branding itu bagaimana cara kita untuk kasarnya itu memasarkan dan mengenalkan diri kita atau komunitas kita ke wilayah yang lebih luas lagi, atau di tataran dunia lah, kita memperkenalkan diri kita ke hadapan dunia. Itu namanya personal branding. Sebelum lanjut, kita ucapkan selamat datang ke Ketua DPD Al-Khairiyah Kota Cilegon, Bapak Ustadz Hambasi. Selamat datang di acara kajian kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan kepada Ketua DPD yang telah hadir, Pak Ustadz Hambasi Golib, pada teman-teman mahasiswa semua dan tim media Alnews. Aduh, kayaknya seru tadi Kamila menjelaskan ya. Nah, ini kita langsung aja ke materinya ya, karena saya tadi juga cukup panas gitu, kelamaan dia ngomong. Apa ya? Gitu. Nah, kita kembali ke tema digitalisasi. Kenapa harus digitalisasi sih? Itu kan? Kalian sebagai mahasiswa dituntut untuk nanti menyambut era emas 2045. Sedangkan apakah kalian sudah punya persiapan untuk itu? Terutama untuk digitalisasinya, untuk marketing digitalisasinya. Bahkan beberapa hari terakhir itu saya sama teman-teman mahasiswa itu berdiskusi terkait
kelebihan atau terkait AI ya Jiji ya. Nah yang saya bilang sekarang itu mulai dari peluang dan tantangan, justru tantangan itu dari diri kita sendiri loh. Saya punya tim kurang lebih ada 10 orang, dan yang saya bilang itu mereka belum ada persiapan untuk digitalisasi. Bahkan nggak semua tim saya itu paham apa sih digitalisasi itu, pentingnya seperti apa. Saya ya, di media memang bukan senior atau junior segala macam, cuman saya pernah 2015 itu koran terbesar di Indonesia, dia bilang di 2020 kalau kami tidak bertransisi ke digital, kita akan mati. Mungkin kalau seangkatan dengan Pak Ilham, dengan Pak Ustadz Hambasi, dulu ada namanya koran bola. Koran bola itu paling terkenal. Ya. Seperti beberapa media nasional juga. Dan sekarang itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena tidak siap mereka untuk terima digitalisasi ini. Sekelas media, sekelas jurnalis yang tahu metode-metode penulisan, tahu cara pengambilan gambar, kalah dengan digitalisasi sekarang. Al News jalan. Amin. Amin. Saya juga sudah, yang sangat disayangkan dengan masih belum ada yang melek digitalisasi. Saya sudah berapa kali ngisi materi dan sepertinya itu mereka biasa aja nerimanya. Tidak ada yang bilang seperti Kang Ilham bilang, ayo kita belajar bareng-bareng, ayo kita ngulik bareng-bareng gitu. Itu belum ada sampai sekarang. Sedangkan peluang itu cukup besar. Ya, saya sendiri kalau kerjaan saya nggak ada. Cuman kita punya pendapatan itu dari medsos kita yang sudah dapat uang. Prosesnya cukup panjang, dari 2020 saya bangun tim medsos, 2023 baru mendapatkan hasil uang. Nah kenapa sih mahasiswa kita tuh nggak ada yang melek ke situ gitu? Vicky dia punya keahlian di bidang pertanaman bibit, iya pertanian, perikanan, tapi keahlian itu tuh tidak dimasukkan ke siapa yang bikin konten sebagai personal branding. Sampai sekarang tuh nggak ada. Dan masih kalah dengan ketua DPD yang mau mampir ke sekretnya Al News hanya untuk belajar terkait digitalisasi. Harusnya kita sebagai anak muda malu. Jadi wajar kenapa Gen Z disebut anak rebahan, ya seperti itu. Sekelas Pak Ustadz Hambasi lo mau datang ke tempatnya anak-anak muda hanya untuk belajar gimana itu digitalisasi. Apa kita nggak malu? Orang tua saya. Ya. Berjiwa muda. Kalian ngeluh, aduh saya duit jajan kurang. Sedangkan digitalisasi sekarang itu, kalian bisa bikin konten itu duit semua. Tapi satu pun nggak ada sampai sekarang. Bahkan tim saya pun saya bilang, alat sudah ada, komputer 24 jam, kami sudah pasangkan internet untuk kalian untuk mengeksplor, untuk kalian branding diri kalian. Tidak ada yang bisa bikin. Karena apa? Belum ada kesadaran. Kalian fasilitas sudah ada sebenarnya, terutama tim kami sama Kang Ilham. Gimana mau nyambut generasi emas 2045? Untuk transisi dari kalian yang dari buku ke digital aja kalian belum bisa kok. Tantangannya dari mana tantangannya? Yaitu tadi yang saya bilang, tantangan kita tuh jadi kemunduran dunia pendidikan dengan adanya AI. Kalau tantangannya menurut saya, kenapa? Dulu kami tuh kalau mau ada tugas makalah apa, kami tuh harus di Serang ada namanya Pakupatan itu, di situ jual buku, bukan perpusdahnya Pak, di depan seberangnya itu yang jual buku, ya kan? Kita harus nyari buku di situ. Sekarang kan enak, tinggal nanya ke AI segala macam. Kadang saya kasih masukan, aduh itu mah jadi kemunduran. Nah, dibikin ada yang gampang, ngapain dipersulit Pak? Nah itulah kadang kata-kata yang bikin kita mundur sebenarnya. Bukan berarti kita mengakui kemajuan di era digitalisasi, tapi kemunduran untuk kalian mencari informasi yang benar-benar kalian dapatkan sendiri, itu tidak dari internet, tidak dari Google gitu. Yang kemarin Haji bikin diskusi yang terkait AI itu apakah kemajuan atau kemunduran. Saya bilang itu kemunduran untuk pendidikan. Kita dibuat malas, tapi kemajuan untuk digitalisasi. Kita harus imbang. Jangan mentang-mentang kita bilang itu kemunduran pendidikan terus kita nggak tahu apa-apa. Jangan. Itu dari hal kecil aja, dari grup WA apa itu kalian tuh udah tahu itu digitalisasi. Tapi kadang kalian tuh ada kegiatan kalian nggak tahu. Emang ada kegiatan Pak? Berarti kalian itu masih belum siap menghadapi digitalisasi. Kegiatannya gimana Pak? Loh kita satu tim loh, sampai nggak tahu. Parah sih Pak. Parah ke situnya. Ya kan? Banyak juga sekarang tuh sekolah-sekolah itu dituntut untuk penerimaan siswa baru apa, tapi mereka belum melek digitalisasi itu seperti apa.
Harusnya dunia pendidikan sekarang itu beralih ke digitalisasi, positifnya seperti itu, mengiklankan diri, branding personal mereka, tidak untuk mencari materi pendidikannya. Kalian kan jurusan guru semua, ya metode pelajaran ada dari buku, ada juga harus diperkenalkan menggunakan infocus. Saya sebenarnya kalau digitalisasi itu kita harus pakai infocus, biar kita tahu Pak Ilham desain menggunakan apa itu keluar semua. Nah, mungkin nanti bisa diagendakan lagi Pak redaksi ya untuk berikutnya di ruangan, dan kita akan menggunakan infocus. Gimana cara pembuatan konten, gimana cara pembuatan branding personal, gimana cara membuat PPDB untuk sekolah-sekolah. Ya. Yang sekarang berat itu tantangan itu dari diri sendiri sebenarnya. Belum ada kemauan, kita tuh masih males. Udah 2024 ya. Ya kita kayak masih di zaman tahun 2001, 2002, di zaman saya SMA gitu. Kita tidak boleh gitu loh, mentang-mentang saya nggak mau lah itu kemunduran pendidikan, terus kita nggak tahu apa-apa terkait digitalisasi, nggak bisa gitu. Ya kan? Tadi Kang Ilham jelaskan Canva apa, saya tak yakin kalian hanya tahu Canva, Corel apa sih kalian belum paham semua terkait tools apa segala macam. Nah, itu kalian harus pikir betul detail, jangan hanya pengen branding diri, oh saya pengen begini, pengen begitu, nggak bisa. Kalian juga harus mengikuti budaya. Jangan keluar jalur budaya, jangan keluar dari agama gitu. Saya juga sebenarnya agak miris ya dibilang ya, 2024 loh. Nggak ada pernah mahasiswa itu ngajak diskusi terkait digitalisasi. Baru kemarin tuh ada anak state lah, R berapa gitu, dia bikin diskusi terkait digitalisasi. Kalian state jangan berpikiran state itu hanya agama, jangan sampai tertinggal kalian. Bikin web. Bapak saya bukan jurusan itu, saya jurusannya manajemen informatika loh. Nggak memegang untuk pembuatan web, tidak. Tapi saya bisa belajar desain, saya bisa belajar pembuatan web, saya bisa bikin video. Kenapa? Kemauan. Ini biarpun dibilang judulnya era digital dan tantangannya, ya saya pengen menekankan kemauan kalian dulu lah. Kan? Kalau nggak ada kemauan susah. Saya lihat hobi kalian kayak Kamila, dia hobi nulis. Saya bilang, Kamila, dari tulis itu bisa kamu curahkan foto, dibikinlah tulisan opini segala macam, bikin di blog, blogger itu tuh, itu dapat duit juga. Ya kan? Ada tim saya antar video, saya udah bilang, saya fasilitasi semua, saya akan bayar, medsos berbayar untuk kalian dapat duit, sampai detik ini nggak ada yang dikerjain. Jadi karena saya lihat miris gitu loh, fasilitas ada. Kita banyak tenaga pendidik, ada Kang Ilham, ada Kang Hadi, ada teman-teman lain, tapi nggak ada yang mau belajar. Saya udah umur 40, kalian kalah yang muda-muda. Ya, saya Pak Ustadz Hambasi yang masih semangat. 40. Jadi kadang saya ketawa loh teman-teman pengen bikin kajian terkait literasi, digitalisasi. Jangan ke situ dulu, dasarnya dulu aja kemauan. Ya kan? Dari sekarang aja kita bisa lihat lah. SMA saya ngisi materi dan 3 hari menyebar flyer itu hampir 50 peserta yang hadir. SMA loh. Kenapa? Mereka punya kemauan. Ini mahasiswa kita yang fasilitasnya udah ada, gratis, lebih milih main dibanding kita. Ayo kita menyambut era digitalisasi 2045, kita sambut generasi emas, itu nggak ada sama sekali. Tadi juga ada pertanyaan dari teman-teman di kantor Al News, Pak saya nggak bisa ngedit, Pak saya nggak bisa. Emang dulu waktu perang Belanda emang Pak saya nggak bisa nembak? Nggak ada, mereka langsung terjun gitu loh. Kan nggak ada dulu kan zamannya perang Belanda, Pak saya belum bisa nembak, apa keburu mati kamu ditembak Belanda. Harus belajar dulu ya. Harus belajar dulu lama. Materi dulu. Itu yang bikin kita mundur, itu nggak bisa, kata-kata itu yang saya paling males. Ini kalian masih jiwa-jiwa muda, apa ngeluh capek, ngeluh ini, ngeluh itu. Saya cuma pengen ngasih motivasi ke kalian tuh, ayolah berubah gitu loh. 2024 loh sekarang itu.
Saya sama Kang Hela bukan kita sombong. Dia pakai Canva 5 menit jadi. Saya sering sama dia kok ngedit. Tapi bukan itu yang kita cari. Keahlian itu, tahu nggak kamu tuh presisinya seperti apa, toolsnya seperti apa, perpaduan warna seperti apa. Ya, editing video ada namanya transisi, ada font untuk nama, audio segala macam. Kalian tahu nggak? Kalau CapCut kan nggak, tinggal masukin foto atau video jadi selesai. Kalian tahu, oh saya harus pakai Filmora, saya harus pakai Adobe Premiere. After Effects. After Effects-nya apa, audio visualnya seperti apa, transisinya seperti apa, pencerahannya seperti apa. Ya kan? Keuntungan dari digitalisasi apa? Branding lebih murah. Ya kan? Kita bisa tahu berapa yang nonton, berapa yang baca artikel kita udah tahu. Saya senang dengan Ajiji ya. Saya senang dengan teman-teman sekretariat yang malam kita diskusi bareng, karena kan kita sebelahan kantornya. Semangat ya. Semangat untuk berdiskusi. Tapi saya kadang sedihnya itu hanya satu orang, tapi yang lainnya kemana gitu. Nggak ada yang mau ikut gabung. Ayo kita bikin kegiatan ini, kita bikin literasi ini, nggak ada. Sekelas SDIT Al-Hariyah yang anak-anak kecil, mereka bersemangat loh. Ada dulu tim saya tuh Lydia yang sering liputan, ada Nabil apa segala macam. Anak SD semangat gitu. Kalian mahasiswa, dan Kamila juga kemarin sempat ngajar di SDIT. Ya? Nah itulah yang dibilang tantangan digitalisasi seperti itu. Ya, saya kalau pengajian malam Rabuan ada tambasi, dia video live segala macam, saya juga begini. Sebenarnya itu penyeimbang gitu. Penyeimbang dari konten-konten yang nggak ada faedahnya, saya bilang. Sebenarnya kalian juga nanya kan, kok di luar dari jalur judul digitalisasi itu dasarnya itu dulu tuh, peluang dan tantangan. Yang saya bahas itu tantangan dulu tuh. Saya sih pengen nanti ada pertemuan kedua, nah itu baru kita bahas tuh terkait peluangnya apa aja sih, keuntungannya apa aja sih kita main medsos gitu. Negatif positifnya apa? Ya negatifnya begitu. Dengerin Adi Hidayat ceramah, langsung cepet scroll. Coba cewek yang joget lama kayak berat tangan ini untuk scroll. Iya loh. Nggak sih, deket tim saya juga banyak yang begitu. Saya baru dengar assalamualaikum udah hilang. Wah di scroll kata saya. Iya, giliran ada suara dangdut, awet nih lagunya. Itu tantangan buat kita sebagai mahasiswa. Buat kalian ya, saya kan udah tua, bukan mahasiswa ya. Buat kalian. Ya, gitu. Itu tantangan. Kalau Haji nanya, Pak tantangannya apa? Ya, seperti ini. Kemunduran ya, kemunduran untuk diri. Tapi untuk kemajuan digital ya ini kemajuan. Tantangannya sebenarnya Ji. Peluangnya apa? Peluangnya kalian tuh bisa dapat jajan sendiri tanpa harus minta ke orang tua. Cuma sampai saat ini belum ada tim saya yang mau begitu. Lebih nyaman dia nonton TikTok, nonton Facebook dibanding bikin konten sendiri. Punya keahlian masing-masing kan? Ajiji mungkin di dunia literasinya, Ilham dengan tulisannya, Kamila dengan tulisannya gitu. Sampai sekarang tuh belum ada yang menjalankan. Vivi dengan cocok tanamnya. Keuntungannya seperti itu ya, kalian bisa dapat income sendiri gitu. Ada ketua DPD. Ya, ayolah hilangin malesnya gitu. Jangan cuma nonton video-video yang nggak ada faedahnya. Nabil sering tuh, saya satu ruangan, saya nggak pernah tidur malam. Saya malam itu nonton gimana caranya saya bisa masuk ke sinematik. Gimana saya caranya editan video saya tuh mengikuti zaman, nggak kayak dulu lagi. Itu saya pelajari di situ tiap malam. Cuman bahkan tim saya sendiri pun santai, ya kan? Main game. Nah itulah tantangannya tuh game itu tuh. Kalau feedback baiknya Pak? Nggak ada. Kalau untuk game, ya? Serius? Nggak ada. Terus diadakannya game itu untuk apa Pak? Ya, sebenarnya itu buat refreshing sebenarnya. Saya juga penikmat game, tapi nggak seperti maniak sampai nggak bisa di pause dulu itu game, menghambat pekerjaan gitu kan. Curhat kedua. Gitu. Ayolah, sekarang kalian tuh bergerak. Nanti setelah ini juga teman-teman misalkan Teteh yang pojok, ya kan, sebelahnya Kamila mau lebih serius terkait digitalisasi, Alus kebuka kok pintunya buat kita latihan. Ya kan? Karena nggak pernah ditutup, malam pun kebuka terus. Gitu. Ada orang di depannya Pak? Iya, masa kalah sama Pak Ustadz Hambasi yang mau berdiskusi gitu loh. Oke, ada yang mau ditanyakan? Halim? Teman-teman? Pak ada nggak sih kendalanya Pak? Gimana Pak? Sibuk apa? Susah nggak sih? Nggak ada yang susah.
Nah itu tadi saya bilang kalau mau belajar untuk editan itu untuk di handphone ada namanya UCut. Pakai itu hampir setara dengan Filmora dan Adobe Premiere. Kalau yang satu lagi KineMaster ya Pak ya? Master. Itu ya, masih agak susah lah dan itu terlalu banyak fitur dia. Ribet kita masukin fotonya ribet. Kalau untuk UCut gampang. Masukin lagu, masukin untuk logo itu lebih gampang dia. Untuk di handphone, untuk di gadget. Untuk di PC ada lagi namanya Filmora. Sekarang saya download lagi Filmora terbaru yang 2013 tuh. Filmora 13. Itu terbaru, itu di bawahnya Adobe Premiere tuh. Dia tampilannya lebih ada semua, nggak harus lagi kalau Adobe Premiere kan dia ada audio visual, ada After Effects dan beda aplikasi itu. Kenapa Adobe Premiere itu lebih berat untuk kita pakai? Karena dari satu video itu ada 3 aplikasi yang kita pakai dan beda-beda aplikasi. Dulu saya di media luar itu saya pakai Adobe Premiere itu tiga layar yang saya pakai dalam satu PC. Tengah-tengah itu untuk video inti, kanan kiri itu After Effects sama audio visual. Karena kualitas gambar itu nggak akan turun di situnya. Satu video itu bisa 1 giga lebih kalau kalian download itu. Ya. Tanya Pak. Iya saya jawab. Nah kan tadi Bapak menerangkan tentang tadi digitalisasi itu ya. Nah salah satunya tadi bikin konten segala macam. Nah cara kita mendapatkan penghasilan dari konten itu kan pasti ada cara tertentu ya. Kan nggak kita bikin konten terus upload terus dapat uang kan nggak mungkin kayak gitu. Nah ada nggak Pak caranya? Ya kalau dulu saya 2020 itu masih manual, saya tidak bayar, saya tidak beli subscriber karena banyak yang jual tuh. Bahkan di Shopee juga ada, tapi kalau yang di situ tuh kita beli berapa bulan kemudian akan turun tuh subscribe-nya. Karena dia nggak permanen. Itu. Nah dulu saya masih pakai manual, jadi harus ada batasan misalkan 1000 follower atau subscriber, 4000 jam tayang gitu. Nah saya dari 2020 itu udah mau video apapun saya naikin di situ. Selagi tidak keluar dari norma, dari agama gitu. Ya kan? Itu aja, ada kemauan dulu. Jangan mikirin, Pak gimana caranya saya dapat, gampang itu mah. Yang penting ada kemauan dulu aja, Pak saya mau bikin konten ini, bikin. Itu. Cuman yang masih malas, lawan malas itu kalian yang masih susah. Yang penting kemauan ada, mau Pak saya mau belajar editing, datang aja ke kantor. Kita buka pintu 24 jam ya Pak ya? Iya. Yang penting ada kemauan dulu, kalau udah gitu mah gampang gitu. Jangan pernah bilang Pak capek, Pak ini agak susah, nggak ada yang susah kalau udah itu. Dan semakin sering kalian ngedit video, insting kalian itu akan keluar. Saya pulang Sabtu Minggu pulang ke Tangerang. Nah beliau aja kadang kaget, saya berhenti di jembatan Ciujung hanya berhenti untuk ngambil video sampai ke tengah jalan. Kalian kalau udah sering ngedit itu insting keluar terus. Kalau kalian sekarang, bodo amat Pak sampah ada pemerintah ini. Tapi itu saya buat berita, konten itu. Jadi peluangnya apa, terus kendalanya apa seperti itu tadi. Masih banyak banget kendalanya untuk di digitalisasi itu. Ya, terlalu banyak konten-konten yang ada faedahnya, merusak generasi justru. Bahkan coba kalian nonton deh, anak-anak kecil sudah pinter jogetnya, ya kan? Dulu mah pada pinter ngaji. Al-WA, Al-Facebook. Nah, ya sebenarnya kita nggak munafik ya, saya juga nggak terlalu suci banget, cuma kadang agak miris gitu loh, ngelihat perkembangan zaman sekarang, digital sekarang itu justru merusak generasi muda, ya kan? Nah kalian sebagai mahasiswa gimana caranya bisa menghalau hal-hal seperti itu, bikin kajian-kajian era digitalisasi menghadapi perkembangan pergaulan bebas anak muda seperti apa, itu, ya mungkin. Dari saya cukup sekian, nanti mungkin lebih lanjut lagi, lebih enak kita adain fokus nanti kepada Pak Redaksi, nanti saya minta lagi dijadwalkan lagi entah Januari atau sebelum puasa Februari kita adakan kajian tahap 2 Pak. Boleh. Ya kan? Nah itu lebih ke kita akan bawa materi-materi dengan modul, kita akan bawa juga infokus biar kalian lebih tahu gimana cara menyikapinya digitalisasi di era digitalisasi era digitalisasi sekarang. Ya, paham ya? Nanti mungkin kalau mau ada pertanyaan ya off air aja Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ridwan dan Bapak Rahman Ilham yang telah menyampaikan materinya di acara kali ini. Dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi teman-teman sekalian. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Ya. Oke. Menit ke acara yang keempat langsung katanya. Nanti kita ada seksi diskusi.
di luar forum ya, buat diskusi di luar forum. Meningkat acara yang keempat, langsung kita tutup saja acara ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Muhammad Nur Ilham selaku moderator undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.